Oke, aku mau bacakan cerpen untuk kalian dengan judul Mengetuk Rindu Suami oleh Restu Prawironegoro Ibrahim. Hartono melangkah gontai ketika alamat yang ditujunya tinggal beberapa meter lagi. Tiba di pintu halaman yang berpagar kawat, ia tertegun dan berhenti. Sejenak ditatapnya rumah di hadapannya yang begitu lama tidak dilihatnya. Pepohonan yang tumbuh di halaman masih seperti yang dulu, bahkan semakin rimbun. Setelah meneliti, ia tahu rumah yang banyak berarti dalam kehidupannya itu kini jauh lebih baik dibandingkan dengan dahulu. Pikirannya bercabang, langsung memasuki halaman, membuka pintu, dan melepas rindu kepada seisi rumah yang sangat dicintainya, atau melihat suasana lebih dulu sampai keadaan memungkinkan baginya untuk masuk. 16 tahun berlalu merupakan waktu yang panjang bagi Hartono memendam rasa rindu. Kinilah saatnya bagi lelaki itu melepas rasa rindu yang begitu sangat menghimpit dalam penantian yang sangat panjang. Hatinya ragu untuk masuk halaman, mengetuk pintu kemudian bertemu istri dan anak-anaknya. Rindu tapi ragu, itulah yang bergelut di dada Hartono. Betapa tidak, kepergian yang begitu lama meninggalkan rumah dan anak-anak serta istri bukan untuk mencari nafkah ke 5 benua atau melakukan ekspedisi ke kutub utara, melainkan hanya untuk mendekam di penjara. Hartono dipenjarakan atas tuduhan terlibat kasus perampokan bank. Semua bukti yang ada memberatkan Hartono sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika hakim menjatuhkan vonis yang memisahkannya dengan orang-orang yang sangat dicintainya. Percayakah istri dan anak-anaknya nanti bahwa Hartono, ayah yang sangat sayang pada mereka, betul-betul bukan seorang perampok? Apakah sesi rumah masih memiliki rasa rindu seperti yang dirasakan Hartono selama ini? Tidakkah nanti istri dan anak-anaknya akan memandang Hartono dengan rasa jijik dan mengusirnya seperti mengusir anjing kurap? Berbagai pertanyaan yang berkecamuk di benak Hartono membuatnya menahan langkah. Ia hanya berdiri di depan pintu halaman yang agak terlindung oleh pohon nusa indah yang berdaun rimbun. Dari situ dengan jelas ia mendengar suara orang bercakap-cakap di dalam. Ia tidak tahu persis siapa yang berada di dalam, yang terdengar adalah suara muda-mudi sedang bercakap-cakap. Dari nadanya tentulah mereka beradik kakak. Kalau bukan tamu atau orang lain yang berada di dalam rumah, tentu mereka adalah Chandra dan adiknya Santi. Ketika peristiwa sial itu menimpa Hartono, anak yang pertama Chandra baru berusia 3 tahun, sedangkan Santi belum lagi setahun. Sekarang tentu Chandra sudah bujang dan Santi seorang gadis tanggung. Ah, betapa rindunya Hartono melihat kedua anaknya itu. Sebuah taksi berhenti persis di depan rumah. Seorang wanita turun lalu menuju rumah. Hartono segera mengetahui wanita itu adalah Nunung, istrinya. Tiba-tiba saja rasa malu dan bersalah menghantui Hartono. Ia cepat-cepat berbalik, menyembunyikan muka lalu berjalan menuju arah lain. Tapi ia terpaksa menahan langkah ketika didengarnya Nunung bertanya, "Ledengnya sudah dibetulkan, Pak? Terlalu banyak air yang terbuang kalau pipa yang bocor itu tidak segera diganti." Hartono hanya diam mendengar pertanyaan itu. Ia tidak tahu apa yang mesti dilakukannya. Sebaliknya Nunung heran karena pertanyaannya tidak berjawab. "Maaf, Bapak bukan tukang ledeng?" Nunung mendekati Hartono sehingga jarak mereka hanya 1 meter. Hartono hanya menggeleng dan pelan membalikkan langkah dan melihat lurus-lurus ke arah Nunung. Mas Hartono?" Tiba-tiba Nunung berteriak. "Betul, Nung. Aku sudah bebas." Hartono ingin memeluk Nunung untuk melepas rindunya selama ini. Tapi Nunung hanya tegak mematung, tidak seperti biasanya menyambut Hartono dengan hangat kala baru tiba di rumah.
Hartono mengerti, Nunung tentu sudah berubah. Istrinya itu tentu sudah menganggapnya benar-benar seorang penjahat kaliber berat yang tidak dapat diampuni lagi. Kapan Mas bebas? Tanya Nunung dengan sikap gugup. Baru saja, aku langsung dari penjara ke sini. Anak-anak mana? Tentu mereka sudah besar-besar. Iya Mas, mereka sudah besar-besar. Mungkin ada di dalam. Tadi waktu saya tinggalkan pergi, mereka masih di rumah. Nunung masih tampak resah. Ia sama sekali tidak mempersilahkan Hartono masuk. Boleh aku masuk? Tanya Hartono. Ia kini mengerti posisi dirinya. Ia tidak lagi seperti dulu yang seenaknya boleh masuk ke rumah itu. Sikap Nunung yang serba resah itu memberi petunjuk tentu banyak yang sudah terjadi atas diri istrinya itu. Hartono masuk setelah Nunung mempersilahkan dengan ragu-ragu. Mereka duduk berhadap-hadapan di ruang tamu. Tidak seperti dulu, kini Hartono diperlakukan sebagai tamu. Terasa sekali jarak di antara mereka setelah begitu lama berpisah. Mana Chandra dan Santi? Tanya Hartono segera setelah beberapa saat menatap keadaan ruangan itu. Maaf Mas, aku mengerti betapa rindunya Mas kepada mereka, tapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya ini kepada mereka. Bahwa aku ayahnya seorang perampok besar yang tidak pantas lagi hidup di tengah masyarakat. Mas, jangan bicara begitu, bukan itu yang kumaksud, tetapi sepeninggalmu banyak yang sudah terjadi dan sekaligus mengubah suasana kehidupan di rumah ini. Hartono hanya memperhatikan Nunung sambil menanti penjelasan berikutnya. Mas, maafkan kalau aku berterus terang. Setahun setelah kau meninggalkan rumah untuk menjalani hukuman, aku menikah lagi. Nunung? Hanya itu yang dapat keluar dari mulut Hartono. Itulah kenyataannya, Mas. Mas Suparman melamarku dengan niat untuk menolong kehidupanku dengan anak-anak. Bagiku tidak ada alasan untuk menolaknya. Penghasilannya cukup baik untuk menjamin berjalannya roda kehidupan dalam keluarga ini. Ia sayang padaku dan juga kepada anak-anak. Suparman kemudian menganggap kedua anak kita sebagai anak kandungnya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Suatu beban berat telah lepas di dada Nunung setelah mengungkapkan hal itu. Suparman? Di mana kau kenal dia? Ya, Suparman, dia adalah orang kedua di perusahaan yang kau pimpin. Ia sering datang ke sini untuk memberikan bantuan yang kuperlukan. Ia memberi semangat kepadaku sehingga aku tidak berputus asa menghadapi hidup selanjutnya. Penjelasan Nunung sungguh-sungguh menusuk perasaan Hartono. Orang yang menjadi kepercayaannya selama ini ternyata telah mengambil alih semua yang sangat dicintainya. Dan kau merasa berhak memutuskan perkawinan kita secara sepihak? Pertanyaan Hartono dijawab Nunung dengan tegas. Agama juga membenarkannya, Mas. 6 bulan tidak memberikan nafkah, seorang suami sudah dapat dituntut. Apalagi 16 tahun. Karena itulah gugatanku di pengadilan diterima. Jadi perkawinanku dengan Suparman sah menurut undang-undang. Penjelasan Nunung semakin memukul perasaan Hartono, tapi masih ada sisi lain yang harus dipertanyakannya. Nunung, aku mengerti dari segi hukum. Tentu kau dapat melakukannya itu, tapi tidak adakah rasa kesetiaan di hatimu? Kesetiaan, Mas? Kita sekarang hidup di abad modern, karena itu kita harus dapat berpikir secara rasional. Aku tidak mau tenggelam dalam penantian yang berkepanjangan. Anak-anak kita masih kecil ketika kau tinggalkan. Aku tidak mau meracuni perasaan mereka. Meracuni? Katamu? Ya, kalau kubiarkan mereka besar tanpa ayah di dalam rumah, tentu mereka akan bertanya-tanya siapa dan di mana ayah mereka. Dan kalau mereka tahu apa yang dialami ayah mereka, tentu perasaan kedua anak itu akan tertekan. Sekarang, mereka tidak pernah tahu apa yang telah terjadi atas diri Mas. Mereka hanya tahu bahwa ayah mereka adalah lelaki yang menjadi suamiku sekarang. Tapi bagaimanapun aku ini ayah mereka. Cepat atau lambat mereka harus diberitahu siapa ayah mereka yang sebenarnya.
Dan kalau mereka tahu bahwa ayah mereka seorang penjahat, apa itu tidak akan menghancurkan perasaan kedua anak itu? Tangkisan Nunung itu memancing emosi Hartono sehingga ia berbicara keras. Tapi aku bukan penjahat. Tidak benar apa yang dituduhkan kepadaku. Mas bisa saja mengatakan begitu. Kenyataannya semua bukti memberatkan Mas. Kalau Mas tidak bersalah, tentu Mas akan terbebas dari hukuman, bukan? Kenyataannya Mas mendekam di penjara 16 tahun. Lalu siapa yang melindungi keluarga ini? Untunglah ada lelaki yang berbaik hati menolong. Kalau bukan karena dia, entahlah apa yang akan terjadi. Santi tiba-tiba hadir di ruangan tamu itu, mungkin karena mendengar suara gaduhnya percakapan antara Nunung dengan Hartono. Mama, ada apa? Tanya Santi sambil duduk di sisi ibunya. Kemudian ia memandang ke arah wajah Hartono. Hartono serba salah, hati kecilnya ingin mengatakan pada Santi, inilah ayahmu, tapi kini ia memperoleh gambaran keadaan sebenarnya. Itu siapa, Ma? Tanya Santi lagi sambil melihat ke arah Hartono. Teman ayah. Agak bergetar suara Nunung mengatakan itu karena ia sudah berbohong. Bagaimanapun Hartono adalah ayah Santi dan bukan teman ayahnya. Mama benar-benar tidak ada apa-apa kan? Tanya Santi yang rupanya curiga sesuatu telah terjadi. Chandra juga kemudian hadir di ruangan tamu seperti halnya Santi. Antara Chandra dan Hartono terjadi saling pandang. Setelah memperoleh penjelasan dari ibunya, Chandra dan Santi meninggalkan ruang tamu sambil menduga-duga siapa gerangan orang yang bertamu itu. Baiklah Nung, segalanya telah berubah, harapanku musnah sudah, walaupun begitu, masih ada yang ingin kukatakan padamu. Sampai saat ini rasa cintaku kepadamu dan anak-anak tetap seperti dulu. Biarkanlah aku sekali-kali lewat di depan rumah ini untuk sekadar melihat keadaanmu dan anak-anak dari jauh. Hartono berdiri untuk segera meninggalkan ruang tamu menuju pintu. Pada saat itulah terdengar suara gaduh di depan rumah. 2 orang polisi turun dari kendaraan membawa seorang yang diborgol tangannya. Di pintu langkahnya terhenti melihat tamu yang baru saja hendak pergi. Kemudian berganti-ganti ia memandang Nunung dan Hartono yang heran melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi? Tanya Nunung cemas sambil berdiri mendekati orang yang diborgol itu. Orang itu yang tak lain dari Suparman tidak menjawab dan hanya menoleh kepada polisi yang membawanya seperti meminta. Mereka memberikan penjelasan. Maaf Nyonya, suami Nyonya kami tangkap karena terbukti melakukan kejahatan. Orang ini pula lah yang menjadi otak perampokan bank di ibu kota ini 16 tahun yang lalu, sehingga Tuan Hartono harus mendekam di penjara begitu lama. Kewajiban kami hanya menangkap, keputusannya tunggu saja di pengadilan. Kedua polisi itu kembali membawa Suparman ke kendaraan yang membawanya tadi. Kenyataan itu benar-benar memukul batin Nunung. Ia menangis terisak-isak. Kepada siapa lagi ia hendak menggantungkan diri? Lelaki yang disangkanya orang baik selama ini ternyata bajingan besar yang mengacau kehidupan rumah tangganya. Nunung, sudahlah, Tuhan sudah menunjukkan kekuasaannya. Yang benar bagaimanapun aku tetap benar, sekalipun suatu ketika ada yang memalsukannya. Suara Hartono terdengar lembut memberi semangat kepada Nunung. Mas Hartono, maukah kau memaafkan aku? Tanya Nunung ragu. Jawaban atas pertanyaan Nunung hanya anggukan dan senyuman tulus dari Hartono. Kemudian keduanya berdekapan yang merupakan awal dari perjalanan hidup yang terputus selama 16 tahun. Catatan Jakarta 17 Juli 2008. God bless you, love you all.